Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita mau ibadah, kita mau masuk ke ibadah kita. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk waktu ini Tuhan, untuk kesempatan ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan di dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Kami ingin bersyukur kepadamu Bapa, kami ingin datang kepadamu Tuhan, ingin menyembahmu Tuhan, memuji namamu Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, Engkau hadir buat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, Engkau lawat kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan hadir dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bawa hati kita bawa penyembahan kita, pujian kita buat Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan, naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, syukur bagimu, hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, ini hati kami, jamah hidup kami. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami sembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan, kami bawa beban kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika kami berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Nyatakan lebih sungguh lagi. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Panggil Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan
ingat lagu ini dari awal, kita katakan, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Kau yang beri damai Tuhan, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Panggil Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, mari sembah, mari puji Tuhan, mari sembah Tuhan, sebab Dia yang layak, sebab Dia yang layak. Kau yang layak Tuhan, layak terima sembah kami Yesus. Terima kasih, terima kasih. Biarlah Tuhan, biarlah Tuhan ketika kami berbeban berat Tuhan, hanya padamu kami berseru Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Panggil Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Panggil Yesus, 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 Tuhan, mulia namamu.
rindu katakan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, kami tinggikan hanya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya, oh, Kau yang layak Tuhan. Terima kasih, oh Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, Kau sumber damai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah ini rindu kami Tuhan, biarlah ini satu rindu kami Tuhan. Mari sembah Bapak Ibu, mari sembah Bapak Ibu. Haleluya, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan buat kami. Haleluya, biarlah ini rindu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di halammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku,
untuk kerinduan kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan rindu Tuhan. Rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Menikmati hadirat-Mu Tuhan bersama dengan keluarga kami Tuhan. Di tempat kami berada Tuhan saat ini Bapa. Biarlah pengurapan yang daripada-Mu Tuhan turun buat kami Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara mari sembah Dia Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap kita Bapak Ibu Saudara, setiap kita ada kerinduan Bapak Ibu Saudara, memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat hadirat-Mu, jamahan-Mu Tuhan, buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tak tahu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kenapa kan ku balas, amin Tuhan, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Biarlah segenap hati kami Tuhan, hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita angkat lagu ini dari awal, katakan, Kau Allah yang setia. Benar Tuhan. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Yes Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
ini dengan sungguh lagi. Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku kala panku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus, sungguh kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hadirat-Mu Bapa yang kami rasakan Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan saat ini Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, di rumah Tuhan, atau dimanapun Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini Bapa kami akan mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berkumandang Tuhan buat kami Tuhan. Kami siap mendengarkannya Bapa. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati lidah bibir Tuhan, Bapak Gembala yang akan menyampaikannya Tuhan. Kiranya Tuhan, beliau menyampaikannya Tuhan, bisa dapat kami pahami Tuhan, bisa kami mengerti Tuhan. Ini kami Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan setelah kita sama-sama memuji dan menyembah Dia. Nah, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu, Saudara. Sedikit saya mengulang apa yang minggu lalu saya sampaikan. Saudara, minggu lalu kita belajar tentang 4 pertanyaan penting. Ya, jadi kita perlu mempertanyakan pertanyaan itu. Perlu kita bertanya pertanyaan-pertanyaan itu, Saudara ya. Pertanyaan dari mana asal kita, lalu kenapa saya ada di sini, gitu Saudara. Lalu juga kita bertanya nanti setelah kita mati, setelah di balik kematian itu ada apa, gitu Saudara. Dan juga kita juga belajar minggu lalu bertanya, apakah di dunia masih ada harapan, gitu, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah persoalan itu. Nah, kita sudah bahas itu. Saya akan coba melanjutkan, kita akan kembali lihat kisah itu dan kita akan coba belajar apa yang bisa kita pelajari dari kisah itu. Seperti minggu lalu saya katakan, saya ingin ajak saudara untuk coba kita kupas satu-satu gitu ya. Sedikit-sedikit apa yang kita bisa dapatkan saudara dari kisah anak muda yang kaya itu. Nah, baik saudara, mari kembali kita akan membaca. Saudara, kita buka Markus pasal yang ke-10 ya. Saudara, seperti saya bilang yang lalu, kisah ini ditulis baik oleh Matius, Markus maupun Lukas saudara ya. Nah, saudara-saudara, tapi saya ingin mengajak saudara untuk coba kita membacanya dari apa yang dicatat oleh Markus. Pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-17. Nah, saudara perhatikan dulu ya. Saya bacakan begini bunyinya. Masih ayat 17 nih. Ayat 17 berkata, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya. Perhatikan pertanyaannya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, saudara stop dulu situ ya. Minggu lalu kita sudah bicara tentang pertanyaan, tapi mari coba sekarang kita perhatikan penjelasan dari ayat 17. Di dalamnya kita dapatkan ada sebuah narasi, sebuah tulisan di sana yang memberikan kepada kita penjelasan bagaimana kondisinya pada saat itu. Nah, saudara, jadi dikatakan di sana ada seorang yang datang kepada Yesus. Dia berlari-lari, dia mendapatkan Yesus itu sambil berlari-lari. Begitu sampai saudara, dibilang orang ini bertelut, artinya sujud gitu sudah. Dia sujud saudara di depan Yesus. Lalu saudara dikatakan dia bertanya kepada Yesus. Pertanyaannya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Nah, saudara lihat, dari penjelasan ini kita temukan bahwa saudara, orang ini datang kepada Yesus, saudara, bukan datang dengan santai gitu saudara. Sudahlah, seperti orang tidak niat, ya, tidak niat sepenuhnya. Ya, datang saja begitu. Saudara, enggak gitu ya. Tapi orang ini dia datang kepada Yesus, dia bilang berlari-lari.
Berarti kita lihat ada semangat ya. Mungkin bukan hanya sekedar semangat. Saudara, bisa jadi juga nekat ini orang ya. Si anak muda ini cukup nekat. Kenapa saudara? Karena saudara, kalau kita lihat dari apa yang Yesus jawab atas pertanyaannya itu, maka saudara-saudara, kita bisa lihat saudara bahwa pemuda ini ya, ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan saudara, ya tidak ditulis sebab dalam ayat ini, tapi saya yakin harusnya betul ya. Artinya ada kemungkinan pertanyaan ini pernah dia tanyakan kepada guru-guru yang lain. Saudara, jadi dia datang kali ini kepada Yesus dengan berlari-lari gitu ya. Dengan begitu semangat, bahkan dia mungkin katakan begitu nekat begitu sudah. Jadi sepertinya ada sesuatu nih. Dia nggak berpikir gini, kira-kira Yesus mau nggak terima saya? Kira-kira Yesus mau nggak ya dengar pertanyaan saya? Kira-kira Yesus mau nggak ya menjawab apa yang pertanyaan saya ini? Itu sepertinya saudara tidak ada dalam pikirannya, dalam arti yang bisa membuat dia ragu. Tapi dia dengan semangat, dia datang, dia berlari-lari saudara, lalu dia bertelut di depan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara lihat, seperti saya bilang tadi, pemuda ini mungkin sudah mempertanyakan pertanyaan ini kepada guru-guru yang ada. Tetapi saudara lihat, sepertinya dari ayat ini, kita bisa dapatkan bahwa dia tidak mendapatkan jawaban yang membuat hatinya lega. Menjawab apa yang menjadi pergumulan, menjawab apa yang menjadi kegalauan hatinya itu, saudara. Nah, itu sebabnya dibilang dia datang, saudara, kepada Yesus dengan harap tentunya, dengan sebuah pengharapan. Ya, bisa jadi orang bilang harap-harap cemas begitu, saudara. Siapa tahu gitu ya. Mungkin Yesus ini bisa memberikan kejelasan atas persoalan, saudara, yang membuat dia susah, membuat dia galau, membuat dia juga bingung. Sebab bisa jadi saudara, pertanyaan ini jawabannya bisa menimbulkan bermacam-macam pendapat, begitu sudah. Dan akhirnya bukan hanya sekedar pendapat, bisa jadi juga jadi perdebatan. Yang satu bilang begini, satu bilang begitu, lalu satu mempertahankan argumennya gitu sudah. Yang satu lagi juga mempertahankan alasan-alasannya, bisa jadi terjadi seperti itu. Nah, itu sebabnya kita lihat dia datang kepada Yesus, dia ingin mendapatkan sebuah kejelasan dari Tuhan Yesus. Kalau menurut Yesus itu apa sih yang harus dilakukan itu? Ya, jadi saudara lihat dia datang dengan semangat, dengan berlari. Lalu hal yang kedua, saudara, kita juga bisa lihat apa di sini? Adanya kerendahan hati. Ya. Kenapa saya bilang kerendahan hati? Saudara, sebab ayat ini berkata, begitu dia sampai di depan Yesus, dia bertelut. Ya. Saudara, mungkin saja sikap seperti ini untuk orang-orang yang menyaksikan saat itu cukup mengejutkan. Kenapa saya bilang mengejutkan? Saudara, karena minggu lalu kan saya jelaskan, orang ini bukan sekedar muda. Bukan hanya sekedar muda, tapi dia juga kaya dan juga dia seorang pemimpin. Artinya orang yang biasa dihargai, orang yang biasanya dihormati. Tapi kali ini saudara, dia datang kepada Yesus dan kita lihat dia bertelut di hadapan Yesus. Saudara, untuk orang-orang yang modelnya seperti ini sebetulnya bukan hal yang mudah, saudara, untuk dia bertelut di depan kaki Yesus itu. Saudara, kadang-kadang kan kita tahu ya, ada orang-orang yang merasa, aduh kalau saya melakukan ini sih rasanya ini membuat harga diri saya jatuh ya. Masa sih saya harus sampai bertelut seperti itu gitu, sudah. Apalagi saudara, kalau kita perhatikan, katakan apa ya, norma-norma, aturan-aturan yang ada pada saat itu. Saudara-saudara, tidak seharusnya dia bersikap begitu. Artinya itu dia kan seorang pemimpin publik lah. Mungkin entah sebagai lurah, camat, barangkali gitu saudara ya. Tapi dia adalah pribadi yang memang cukup dihormati. Lalu saudara, dia juga masih muda, semangat, energik saudara. Ditambah lagi dia punya kekayaan yang cukup saudara. Jadi saudara-saudara, ketika dia berlari dan dia bertelut di depan Yesus, saudara coba lihat
betapa orang ini sebetulnya memiliki kerendahan hati. Nah, saya ingin ajak saudara coba belajar dari sini ya. Saudara, mungkin secara kenyataan kita orang-orang yang memiliki berkat Tuhan yang lebih. Secara ekonomi mungkin kita ada di atas banyak orang. Bisa jadi, saudara. Atau barangkali kita punya katakan posisi, kedudukan. Harga kita, nilai kita di masyarakat, orang lebih memandang kita orang yang terhormat. Mungkin faktanya bisa seperti itu. Barangkali dari sisi pendidikan. Kita merasa kita sudah lebih tinggi pendidikan kita dibandingkan dengan pada umumnya. Nah, jadi semua kondisi-kondisi ini, saudara, ini seringkali kan membuat seseorang, saudara, secara tidak sengaja atau mungkin disengaja juga ya, secara tidak sadar seringkali menuntut adanya sebuah penghormatan, penghargaan dari orang lain terhadap dirinya. Karena dia merasa, saudara, saya punya kedudukan, saya punya jabatan, saya juga punya pendidikan, saya apalagi sebagai pemimpin begitu, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sesungguhnya saya berpikir gini, apa memang itu harus dijadikan dasar untuk kita menuntut orang lain menghargai kita, menghormati kita? Saya kira enggak lah begitu, saudara ya. Sebab kalau kita bicara seperti itu, malu, saudara, malu dengan Tuhan Yesus gitu. Dia yang adalah Allah, Alkitab bilang. Dia adalah pribadi yang punya posisi yang begitu tinggi. Dan kita nggak mungkin lah katakan lebih dari dia. Jangankan lebih, separuhnya saja tidak, kan begitu, saudara. Saudara-saudara, tapi dia bilang dia mau tinggalkan semua itu. Dia kosongkan dirinya sepertinya. Lalu dia turun mengambil rupa sebagai seorang hamba. Waduh, saudara, saya bilang kalau kita merasa hebat, merasa tinggi gitu, saudara, menuntut tersinggung kalau orang tidak menghormati kita, ya saya kira nggak harus begitulah, saudara. Malu saya bilang sama Tuhan ya. Yesus yang begitu luar biasa saja, dia mau turun merendahkan diri, saudara. Bahkan dia mengambil posisi, dia bilang sebagai hamba, sebagai budak. Dia tidak mengambil posisi sebagai masyarakat biasalah umumnya gitu, saudara. Tidak ya. Apalagi dia mengambil posisi sebagai raja umpama, saudara, di dunia itu tidak juga, saudara. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil posisi sebagai seorang budak. Tidak ada yang lebih rendah seperti dari budak itu. Jadi saudara-saudara, kita memang perlu belajar tentang hidup sebagai orang yang rendah hati. Kadang-kadang saya melihat begini, saudara. Kerendahan hati seseorang, ya ini sebetulnya sih kalau menurut saya kerendahan hati yang semu ya. Tapi seringkali kita temukan kerendahan hati seseorang itu ditentukan oleh apa? Saudara, seperti anak muda ini, oleh kekayaannya. Dulu, saudara, saya punya teman yang menurut saya itu sukses ya. Jadi dengan sukses secara ekonomi, dia melimpah. Ya, sebutlah mungkin orang kaya. Saudara-saudara, saya kenal karena saya tahu ya, sedikit banyak saya bergaul dengan orang ini gitu. Dan saya melihat bagaimana sikapnya gitu ya. Saudara, ya pede lah begitu ya. Dan juga ya memang dia tidak ngomong sih untuk kita hormati, menghormati dia, tidak sih, saudara. Tapi artinya berbeda. Nah, sampai satu saat, saudara, Tuhan rupanya izinkan terjadi sesuatu kepada dia, di mana usaha bisnis yang dia tangani ini mengalami goncangan. Bahkan saudara boleh dikatakan dia terpuruk secara ekonomi. Bapak Ibu saudara sekalian, satu hal yang mengejutkan saya ya. Satu hari dia ketemu dengan saya. Waktu ketemu itu berbeda sekali penampilannya. Saudara-saudara, tidak tampak lagi gitu kan gayanya yang lama itu. Tapi dia sepertinya dia begitu menghormati saya. Dia sapa saya, saudara. Ya dengan sapaan yang berbeda lah begitu, saudara. Saya pikir-pikir kok kenapa begini ya. Tapi inilah memang manusia, saudara. Kita lihat kadang-kadang ketika kita masih ada di bawah, ya orang masih kelihatan rendah hati.
Tapi ketika dia mulai diberkati oleh Tuhan, secara ekonomi dia mulai naik. Saudara, banyak orang, saya bilang, memang mungkin gak semua. Banyak orang, saudara, berubah hatinya. Ya. Yang tadinya begitu rendah hati, begitu ramah, begitu baik, begitu taat, saudara, penuh dengan rasa hormat. Tapi saudara, setelah naik tingkat, katakan ekonominya, berubah, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ini saya katakan ya, saya sebagai gembala, saudara, marilah kita jaga hati kita. Kalau saudara diberkati, puji Tuhan. Tapi itu bukan berarti bisa kita jadikan alasan untuk kita jadi sombong. Enggak, saudara. Mari kita mau belajar, saudara. Ya. Apa sih yang ada pada kita ini? Apakah kita bisa klaim itu karena diri kita, karena usaha kita? Ya oke, mungkin kita bekerja dan sebagainya. Tapi saudara sadarilah semua karena Tuhan. Ya. Jadi saya melihat ada sesuatu yang positif, yang baik nih saudara, yang ada pada si anak muda ini. Saya melihat dia datang dengan rendah hati. Ya. Saudara, lalu yang ketiga, apa yang bisa kita lihat dari ayat itu? Saudara, dia datang tuh kepada Yesus. Tidak dicatat di sini kira-kira waktu dia mulai berlari itu saudara ya. Itu sampai ke tempat di mana Yesus ada. Itu jaraknya berapa lama? Kita tidak tahu. Ya. Atau dia memang dengar, oh Yesus datang. Lalu dia dari rumah siap-siap. Lalu dia berlari dari rumahnya. Bisa jadi begitu saudara ya. Tidak dijelaskan kan dalam ayat-ayat ini. Kita coba membayangkan situasi itu. Nah saudara, jadi dari awal katakan kalau dia start itu lari, tujuannya itu pasti, sasarannya itu pasti, dia mau datang kepada siapa, gitu. Yang dia mau temui, pribadi siapa yang kepadanya dia mau sampaikan pertanyaan ini, itu tergambar dalam ayat ini seperti pasti. Sebab tadi dikatakan, saudara dia berlari-lari, saudara. Lalu saudara dikatakan berlari-lari mendapatkan Yesus, mendapatkan dia. Jadi artinya dia datang memang kepada pribadi yang tepat. Saudara, minggu lalu kalau saya tidak salah saya katakan gini, pertanyaan itu harus jelas, harus tepat supaya kita dapat jawaban yang tepat. Tapi bukan hanya pertanyaan itu harus tepat, tapi perlu juga kita perhatikan kepada siapa kita bertanya. Saudara-saudara, kalau saudara tanya tentang masalah dagang dengan saya, saudara salah alamat, gitu kan? Saya tidak terlalu mengerti, saudara, bagaimana dunia bisnis itu harus bagaimana segala macam. Saya tidak terlalu paham. Ya, kalaupun paham, saya cuma katakan barang ini saya beli 100, saya jual 125, saya dapat untung 25.000, hanya sebatas itu. Tapi barangkali kan tidak sesederhana itu. Nah, saya tidak tahu. Kalau saudara tanya sama saya tentang hal itu, saya banyak tidak mengerti. Jadi saudara lihat betapa pentingnya juga kita tahu kepada siapa kita bertanya. Kita tahu kepada siapa kita datang untuk mendapatkan jawaban atas persoalan kegalauan hati ini. Saudara, anak muda ini dia datang kepada Yesus. Artinya dia datang, saudara, kepada pribadi yang tepat. Dia bawa apa yang menjadi ganjelan, katakan pertanyaan dalam dirinya itu, dia bawa saudara kepada Yesus. Saudara-saudara, kita memang tidak mendapatkan kejelasan dari ayat-ayat ini. Kira-kira dalam pandangannya, dalam pandangan orang ini, Yesus ini sehebat apa ya gitu. Tidak jelas saudara ya. Jadi kita tidak mengetahui sejauh mana saudara pemuda ini menyadari, memahami bahwa pribadi yang dia mau tanya ini pribadi yang luar biasa. Tidak jelas bagi kita. Tetapi saudara-saudara, kita melihat anak ini atau orang muda ini memang datang dengan satu sasaran yang pasti, yang tepat. Saudara, ini sesuatu yang bagi saya sesuatu yang perlu benar-benar kita perhatikan. Kenapa saya bilang begitu? Saudara, kita punya masalah.
Kita punya persoalan, kita punya pergumulan-pergumulan. Kita inginkan mendapatkan jawaban gitu saudara atas masalah kita. Kita ingin mendapatkan satu jawaban yang pasti, yang tepat, yang benar atas persoalan-persoalan hidup kita. Nah saudara, saudara boleh datang kepada sesama. Tetapi juga jangan salah orang gitu saudara ya. Kalau saudara datang kepada orang yang salah, nanti bukannya dapat jawaban, saudara bisa kecewa ya. Ataupun jawaban yang diberikan, jawaban-jawaban yang tidak sesuai, tidak sejalan dengan kebenaran firman. Jadi kita perlu datang kepada pribadi yang tepat. Dan sejauh yang saya tahu, pribadi yang tepat itu memang adalah Yesus. Kenapa? Saudara-saudara bisa baca nih, dalam Alkitab. Baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Setiap orang yang datang kepada Yesus, dia mendapatkan jawaban atas setiap persoalannya. Itu sebabnya ketika dia bilang begini, marilah kepadaku kamu yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara perhatikan, marilah kepadaku kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Ini kan tiga hal ini saudara, ini mencakup semua seperti persoalan-persoalan yang kita hadapi. Keletihan bukan hanya bicara soal capek secara fisik. Capek secara fisik lebih mudah diatasi. Saudara makan yang bergizi, istirahat yang cukup, selesai katakan gitu. Atau saudara bisa minum vitamin gitu. Tapi saudara kalau keletihan secara jiwa ya, wah saudara-saudara nggak cukup kita cuma tidur gitu, bangun tidur wah plong, enggak saudara, belum tentu. Bahkan kadangkala saudara orang nggak bisa tidur kan, nggak cukup dengan hanya kita makan makanan enak dan bergizi, belum tentu. Bahkan kadangkala orang bisa nggak enak makan, saudara. Nah jadi saudara lihat, ketika Yesus bilang, ayo datang kepadaku. Di situ kita tergambar satu pribadi, saudara, yang memang menjadi jawaban dalam setiap persoalan kita. Yang memang menjadi jawaban atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah jadi saudara-saudara, ayolah datang sama Tuhan. Jangan kepada yang lain, saudara. Apalagi saudara datang ke tempat-tempat yang tidak tepat ya. Ada orang punya masalah datang ke dukun gitu, saudara, ke orang pintar, kata wah datang ke sana kemari. Saudara, nggak betul lah ya. Saya pernah ada seorang saudara suami istri datang sama saya. Istrinya ini sakit saudara ya. Yang saya dengar memang sakitnya ya dibilang serius-serius lah begitu ya. Dan sudah cukup agak lama juga. Jadi dengan kata lain dia sudah ya ke dokter sana sini, saudara, dokter A bilang begini, dokter B bilang begini, kasih obat ini kasih. Tapi kenyataan memang tidak sembuh, maksudnya belum sembuh, saudara. Sampai satu hari, saudara, dia ini cerita dia bilang dia pulang ke orang tuanya, kalau orang tuanya atau kakaknya ya, saudara, di luar kota gitu. Nah, saudara, jadi waktu dia sampai di luar kota itu di rumah keluarganya itu, kan keluarganya juga tahu bahwa istrinya ini sakit. Jadi lalu keluarga bilang gini, sementara kamu ada di sini coba obati istrimu. Dipikirnya saudara di situ ada dokter yang baik, mungkin dokter spesialis atau apa gitu. Tapi ternyata enggak saudara. Dibawalah, diarahkan untuk datang kepada seseorang yang katanya itu adalah seorang paranormal yang cukup sakti, bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Saudara, ini orang ini jujur, dia cerita sama saya. Saya dengerin gitu saudara. Lalu setelah dia cerita gitu, jadi saya tanya, gimana? Lalu hasilnya gimana? Sembuh gak istri kamu? Enggak juga Pak, dia bilang. Saudara, jadi kita melihat banyak kali di tengah-tengah kebingungan kita, waduh ini seperti jalannya semua sudah tertutup nih. Saya sudah coba ini itu, tapi nggak ada jalan keluar gitu kan. Tidak ada jawaban. Saudara-saudara, ayo datang sama Tuhan. Ya. Saya beritahu begini, saudara. Tuhan itu menjawab tepat pada waktunya. Tuhan menjawab dengan sempurna. Saudara, ada saatnya. Saya kasih contoh sama saudara gitu. Kita doa nih, Tuhan tolong saya begini, begitu. Kita sampaikan semua kepada Tuhan. Tapi kok lama ya saudara nggak dijawab-jawab. Saudara tahu kenapa?
Pertama saya bilang Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Nah sering kali juga saudara itu tertunda karena Tuhan sedang bereskan dulu dalam hidup kita. Supaya ketika itu nyata jawaban itu kita mampu untuk menerimanya. Saudara, jangan saudara pikir menerima jawaban doa itu membuat kita senantiasa sanggup menerima, belum tentu. Artinya saudara, ada orang yang setelah dijawab doanya, dia tidak semakin cinta Tuhan. Justru ya sudah selesai gitu kan. Dia tinggalkan Tuhan, dia nggak kembali. Nanti ada masalah biasa datang lagi gitu. Nah Tuhan tidak mau seperti itu. Dan jawaban-jawaban yang seperti itu hanya jawaban-jawaban yang sesaat saudara, yang artinya tidak memuaskan hati Tuhan. Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada setiap kita. Dia ingin agar lewat pemberiannya itu membawa kita kepada satu relasi yang terus semakin dalam dengan Tuhan. Itu yang dia mau. Nah kadang-kala kan kita cuma pengen pertolongan saja. Tuhan saya sakit tolong sembuhkan. Dijamah sembuh selesai. Kan kita pengennya begitu. Tuhan usaha saya bangkrut, saya sedang merosot. Tolong Tuhan berkati naik selesai saudara. Seringkali kita berpikir begitu. Nah ini pemikiran-pemikiran orangnya, banyak orang yang salah. Mereka seperti datang berapa ya, saya bilang maaf bicara seperti datang kepada dukun begitu kan saudara. Wah saya punya masalah datang, oke di apalah oleh dukun itu begini begitu saudara. Wah beres gitu kan. Kita pengen begitu sepertinya. Saudara, bukan itu tujuannya. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang susah untuk menjawab doa kita, menyelesaikan masalah kita, sudah persoalan-persoalan, nggak ada yang susah, saya percaya bagi Tuhan. Tapi persoalannya apakah ketika Tuhan jawab, Tuhan bereskan itu semua, akan membawa kita semakin melekat dekat dengan Tuhan. Atau justru ya stop sudah, kan udah beres. Saya sudah ditolong Tuhan, mau apa lagi? Ya sama saja seperti saya datang sama saudara, Bapak, Ibu tolonglah saya butuh uang nih sekarang 100.000. Saudara kasih saya, ya sudah selesai pulang dong, udah. Saudara-saudara, bukan itu maksudnya Tuhan. Hal-hal seperti itu terlalu gampang untuk Tuhan berikan, nggak susah. Tapi Tuhan ingin menjalin adanya sebuah relasi kita dengan Dia yang semakin dekat, semakin mendalam dan semakin mendalam. Itu sebabnya kadang-kadang Dia perlu tunda, saudara, Dia proses kita dipersiapkan sedemikian rupa sehingga ketika jawaban itu datang membuat kita semakin melekat dengan Tuhan. Saudara, jadi jangan salah alamat ya. Datang kepada pribadi yang tepat. Nah, saudara, lalu yang terakhir nih, nanti kita sambung minggu depan ya. Kita lihat orang ini mengajukan sekarang pertanyaan. Saudara, menarik nih ya. Saudara, dia datang dengan membawa pertanyaannya ya. Pertanyaan yang mengganggu dia, yang senantiasa ada saudara di dalam pikirannya, di dalam hidupnya. Apa yang dia tanyakan? Yang dia tanyakan itu adalah menyangkut hidup kekal. Wah saudara, kita bisa bicara panjang lebar di sini ya. Kita bisa sudah dapatkan sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara, yang ditanyakan oleh orang muda ini menyangkut hidup kekal. Di dalam kalimat hidup kekal, berarti si anak muda ini menyadari hidupnya di dalam dunia itu tidak kekal. Hidupnya dalam dunia itu sebentar, hanya sementara. Bisa 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun. Tapi dia pasti akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Ingat itu saudara ya. Kita sedang antri kan. Saudara-saudara, kita di dunia terbatas waktu kita. Tapi nanti ada satu kehidupan yang disebut dengan hidup kekal. Nah kalau bicara hidup kekal, ya namanya juga kekal. Tidak ada akhirnya, saudara. Saudara-saudara, pikirkan ini baik-baik. Ya. Saya mau berhenti di sini. Minggu depan nanti saya akan lanjutkan, ajak saudara untuk coba kita dalami lagi. Ya, saya berharap Tuhan tolong kita untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai dalam hidup kita. Ya, oke, saudara, sekali lagi, mari biarlah setiap kita benar-benar mau terus bertumbuh di dalam kehidupan kita, dalam kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.
Nah, saudara, sebelum saya berdoa dan kita tutup ibadah Eva malam ini, saya ingatkan ya, selalu saya ingatkan, di gereja hari Jumat ada lembah pujian. 1 jam kita menyembah, memuji Tuhan. Lalu biasanya ada suka doa syafaat, kadangkala juga saya sampaikan renungan. Ya, saudara, mari datang. Saya ajak saudara untuk membangun sebuah relasi yang semakin dekat dengan Tuhan lewat kegiatan itu. Ya, saudara jangan merasa apa sih itulah gitu. Itu bukan level saya, bukan kelas saya kelasnya sudah tinggi gitu ya. Enggak, saudara. Mari saudara datang dengan sungguh dan saya percaya kita akan alami sesuatu. Terus doakan saudara semua kegiatan-kegiatan menjelang Natal ini ya. Panitia semua, saudara doakan supaya semua perayaan kita ini berjalan dengan baik, berkenan kepada Tuhan ya. Saudara-saudara juga doakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Oke, saudara, saya kira itu saja yang mau saya sampaikan. Sekali lagi, minggu depan kita akan coba lanjutkan ya. Kalau memang Tuhan kehendaki. Sebab ada kemungkinan, saudara, hari Rabu mungkin mulai minggu depan atau kapan akan diisi oleh kegiatan-kegiatan persiapan Natal gitu, saudara ya. Berarti kalau andai kata diisi oleh kegiatan itu mungkin kita tunda dulu, tapi saya janji saya akan teruskan ini untuk kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini, karena malam ini kami kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman yang kami dengar pada malam ini. Tanamkan itu di dalam setiap hidup kami. Firman itu bukan hanya memberkati kami, tetapi juga mengubah hidup kami untuk kami hidup semakin menyukakan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan firman pada malam ini. Entahkah mereka mendengarkan secara langsung saat ini atau besok atau lusa. Biarlah kiranya kuasa-Mu tetap bekerja, kuasa-Mu tetap dinyatakan atas mereka. Terima kasih Bapa, sekali kami bersyukur untuk pimpinan penyertaan Tuhan dalam Eva kami malam ini. Segala pujian bagi-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.